Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Senin 13 Juli 2026. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Yakobus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan yang menjadi topik kita adalah hikmat yang dari atas. Bapak Ibu saudara-saudara, Mahatma Gandhi pernah mengatakan, jika seandainya orang-orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka sudah sejak lama aku memilih menjadi Kristen. Gandhi kecewa karena banyak orang Kristen yang sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan Kristus. Kita memang bisa mengatakan bahwa yang penting adalah mengarahkan pandangan pada Yesus, bukan pada pengikutnya. Tetapi orang-orang pasti sulit memandang Yesus jika sikap dan perilaku kita, murid-murid Kristus, menghalang-halangi pandangan mereka. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan kita memperingatkan supaya kita waspada akan hikmat yang datangnya dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Itu bisa kita bandingkan dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Hikmat semacam ini selalu dipenuhi oleh rasa iri hati, sikap mementingkan diri sendiri, dan memegahkan diri, serta dusta. Kita bisa lihat Yakobus pasal 4 ayatnya yang kedua dan 16. Bapak Ibu saudara-saudara, berbeda dari semua itu, hikmat yang datang dari atas membuat kita menjadi murni, dalam arti ada kemurnian moral di dalam diri kita, menjadikan kita pendamai, bukan orang yang merasa senang jika bisa merendahkan, mengutuk, menyakiti orang lain. Kemudian dikatakan peramah, orang yang mau melampaui hukum tertulis demi untuk mengasihi orang lain. Penurut, bersedia mendengarkan orang lain dan tidak keras kepala tentunya. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, bukan orang yang senang menghakimi, tidak memihak, bukan orang yang penuh prasangka dan pilih kasih. Dan satu lagi yang terakhir, tidak munafik, melainkan tulus. Lalu apa yang bisa menjadi refleksi kita hari ini dari
firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa hikmat dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Artinya, setiap langkah yang kita ambil dipertimbangkan dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat dan menilai hidup kita. Orang yang berhikmat adalah orang yang bijaksana, tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi memikirkan dampak jangka panjang bagi dirinya maupun bagi orang lain di sekitarnya. Seringkali hikmat dalam hal ini, hikmat yang dari atas berupa kebijaksanaan, justru terlihat dari hal-hal kecil. Memilih berkata jujur saat ada kesempatan untuk berbohong. Memilih mengampuni saat disakiti, atau tetap berbuat baik sekalipun tidak dihargai. Hal-hal sederhana ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya mungkin tampak sepele, tetapi memiliki dampak besar dalam membentuk karakter dan kesaksian hidup kita. Karena itu, hiduplah dalam hikmat Tuhan setiap hari, supaya hidup kita bukan hanya benar, tetapi juga menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, menyapa kami di hari ini. Tuhan, biarlah hikmat yang dari atas, artinya yang dari Tuhan, itulah yang kami kejar, itulah yang kami minta di dalam doa kami, supaya di dalam menjalani kehidupan kami beroleh hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat yang dari dunia ini. Berkati kehidupan kami Tuhan, pekerjaan kami, gereja-Mu, dan seluruh pelayanan. Di atas segalanya ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara